Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Ada pejabat begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Sebenarnya lawan yang kuat yang adalah Ganjar. Udah jelas ini. Makanya tadi kalau kita melihat dari rujukan survei, Pak Prabowo selalu stagnan. Oleh karena itu saya kembali kepada tadi ceruknya jelas sama. Maka tadi kekhawatiran, mohon maaf sekali lagi saya harus jelaskan, kekhawatiran Istana itu karena Anies antitesa daripada Istana. Maka kalau Anies masuk putaran kedua, ini berbahaya, bisa menang. Sangat kompetitif. Iya, sangat kompetitif. Oh, ini yang itu analisis Anda. Dari mana dan kenapa hari-hari ini seperti Kang Ujang ya, sebagai analis politik, mungkin juga orang awam akan bilang, kenapa harus dalam posisi yang diametral, seolah-olah bahwa Pak Anies dilekatkan kepada tadi apa istilahnya orang di luar lingkaran istana, sedangkan Ganjar Pranowo, kalau Pak Prabowo sih masih masuk akal sebagai orang awam saya ya, karena sebagai pembantunya presiden. Tapi Pak Ganjar Pranowo dilekatkan sebagai orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Iya sih, beberapa waktu lalu banyak yang persepsikan demikian. Mas Toto mungkin bisa jelasin sebelum saya ke Mas Umam. Saya malah melihat sebetulnya tidak ada pengaruh besar ya endorsement dari Jokowi kemarin, lalu kemudian berbuah pada berkumpulnya pemilih Jokowi mendukung Ganjar. Karena sebelum adanya endorsement Rakernas Projo pun, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa ada kecenderungan Ganjar identik dengan endorse Jokowi, Anies identik dengan antitesa Jokowi, karena terbaca di survei dalam data cross tabulasi dari tahun lalu pun kecenderungan basis masanya pendukung Ganjar itu identik dengan basis masa pendukung Jokowi kalau kita baca dari suara pemilih 2014-2019. Sama dengan Anies Baswedan, kecenderungan kuatnya suara Anies itu ada di daerah-daerah yang kecenderungannya dulu tidak memilih Jokowi. Dan kalau kita lihat, yang menarik kan adalah seperti ini, kita sedang berbicara mengenai kualitas demokrasi ya. Apakah dua sosok yang diidentikan sebagai penerus dan perubahan ini memang dibedakan dan kemudian didikotomikan, dilandaskan pada politik gagasannya? Saya yakin enggak. Apakah kita sudah tahu apa yang akan dibawa oleh Ganjar, apa yang akan dibawa oleh Anies? Tidak. Semuanya masih pada level makro. Bahkan kecenderungan mereka kan kemarin-kemarin, bahkan Ganjar sampai sekarang masih malu-malu. Anies Baswedan sebelum lepas dari Gubernur DKI pun masih malu-malu untuk berbicara mengenai pencapresan. Jadi ini lebih kepada lanjutan dari pertarungan yang sudah terjadi karena membentuk ceruk pasar tersendiri di dua pemilu sebelum. Jadi kalau analogi saya nih ya, jangan sampai kita berantem mengenai bubur nggak diaduk atau bubur diaduk padahal substansinya sama aja, isinya sama aja gitu. Dan itu yang sekarang menurut saya sedang terjadi. Kita hanya masih terpatok pada sebuah rentetan peristiwa di masa lalu dengan berbagai macam kronologisnya. Dan kebetulan dengan berbagai macam latar belakang, Ganjar memang paling mudah diidentikan sebagai kelanjutan dari Jokowi. Anies terutama sejak 2017 paling mudah untuk diidentikan sebagai antitesa dari Jokowi. Tetapi dalam konteks perbedaan gagasan, berbicara mengenai program, saya meyakini kita belum bisa membedakan dan tidak bisa membuktikan keduanya itu bisa mewakili hal tersebut. Kalau misal dilihat dari aspek visi, misi, platform, memang belum clear. Tetapi memang terkait dengan konteks preferensi politik, mereka yang mendukung Ganjar memang adalah didominasi mereka yang dulu pada pemilu 2019 mendukung Jokowi. Tetapi pada saat yang sama, Anies ini menjadi melting point bagi sejumlah pendukung. Bagi pendukung Prabowo yang merasa tidak, mungkin bahasa kasarnya, merasa ditinggal, merasa dikhianati oleh Prabowo yang kemudian berpihak kepada pemerintahan, maka bergeser ke Anies Baswedan. Di saat yang sama, ceruk massa yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi juga kemudian mengarah ke Anies Baswedan. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah insentif elektoral
hal yang terhitung, misalnya ini elemen representasi istana cukup tinggi, kemudian Pak Prabowo veteran 3 kali pilpres juga terjaga, tetapi ada satu varian baru namanya Anies yang kemudian tiba-tiba elektabilitas saat ini kemudian relatif sama atau at least kompetitif dengan dengan Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu di level itu memang diakui atau tidak ini menjadi sebuah tantangan bagi 3 nama untuk kemudian 3 teratas untuk menunjukkan apa sih karakter berbeda. Problemnya sekarang dari masing-masing ini mencoba untuk menarik garis yang sebenarnya tidak terlalu clear terkait dengan konteks apakah Anda bagian dari kekuasaan ataukah bukan kekuasaan. Ganjar tentu part of the continuation, keberlanjutan. Tetapi bagi Pak Prabowo sebenarnya juga bermain standar ganda. Di satu sisi dia menunjukkan bahwa saya juga bagian dari keberlanjutan Jokowi, tetapi begitu kemudian kemarin muncul baliho-baliho Prabowo mengapresiasi keberhasilan Jokowi, itu ada yang marah-marah dari partainya. Kemudian di saat yang sama dari Mas Anies juga sama. Ketika menyuarakan narasi perubahan, koalisi perubahan, di satu sisi ini bukan perubahan, ini adalah perubahan dan bagian dari keberlanjutan. Itu kalau karena ada Nasdem yang saat ini bagian dari pemerintahan. Nah, oleh karena itu ada narasi yang mix up di sana. Itu kalau dalam tradisi teman-teman NU, Nahdliyin, ada satu kaidah fikih itu yang kemudian digunakan al-muhaffadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Itu konteksnya kalau ada kemudian hal-hal yang baru yang relatif lebih baik, tetap mempertahankan yang lama yang baik dan mengakomodir yang baru yang kemudian juga akan lebih baik. Itu yang kemudian dinarasikan oleh teman-teman di koalisi perubahan, ditambahi perubahan dan perbaikan. Jadi perubahan dan perbaikan. Narasinya masih di situ-situ saja. Sudah bicara mengenai koalisi, kita akan bicara mengenai sekarang sudah mulai terlihat ada bakal-bakal calon koalisi dari beberapa partai. Tapi hanya KIB ya yang sampai sekarang sudah mendeklarasikan diri. Kita Nasdem masih menanti apakah jadi jodohnya dengan PKS atau Demokrat. Pak Ganjar sendiri kita nanti PDIP yang mengusung atau Partai Gerindra tanggal 13 Agustus Fristian sudah tanda tangan piagam kerjasama dengan PKB. Itu mengikat enggak? Mengikat, namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi Koalisi terlihat Caimin masih bertemu Ibu Puan. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu sudah punya tiket. Kalau Caimin ketemu ini, Pak Prabowo ketemu itu tuh bagian dari komitmen kita untuk membuka diri dan mengajak pihak lain bergabung. Berarti sudah mengunci di 3 partai itu? Sudah pasti? Ya, yang pasti. Baik pertemuan tim inti, mungkin teman-teman juga sangat baca ya berita, ada tim kecil yang intensif bertemu. Ya biarkanlah itu berproses kan gitu. Bahwa kalau kami sebagai relawan ya tentu sangat bermohon. Istilahnya begini, saya selalu menganalogikan, kami relawan ini adalah penumpang yang sedang menunggu bis di halte. Tentu harapan kami bis cepat datang itu jauh lebih. Mas Umam, kalau kita memperhatikan atau mempertimbangkan faktor kemungkinan tidak mendapat tiket karena masih utak-atik koalisi, kawan koalisi, adakah dari 3 calon bakal capres ini yang elektabilitasnya sangat bentarang ini yang tidak akan dapat tiket? Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, mungkin saja, Mbak. Siapa? Mungkin saja, tergantung operasi politiknya apa. Karena kita juga kemudian belakangan ini muncul sejumlah informasi spekulatif, kabar burung, namanya juga kabar burung. Kita juga mau konfirmasi ke siapa? Bahwa ada operasi politik yang sedang mengusahakan terjadinya super blok, di mana sebuah kekuatan koalisi yang memang kemudian menyingkirkan elemen-elemen koalisi yang lain, sehingga di 2024 yang dihadirkan adalah satu pasangan tunggal. Kita mungkin bisa berspekulasi, apakah itu Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, Prabowo Puan, dan itu kemudian dengan segala skema yang konon juga akan melibatkan elemen-elemen di luar struktur kekuasaan, konteksnya di level meskipun penegak ini hukum. harus dibuktikan ya? Meskipun itu adalah informasi spekulatif. Iya. Ada kabar burung. Iya, kabar burung. Tetapi kalau misal kemudian kita melihat dinamika politik, let's say ini adalah sebuah pekerjaan teknokratik dalam konteks demokrasi, maka per hari ini memang yang paling visible relatif 3. Yang pertama adalah tentu Ganjar ini masih cukup debatable. Karena posisi dia di internal PDIP juga masih mengalami resistensi dan juga ada dinamika yang sangat cair di situ. Tetapi di saat yang sama elit di dalam PDIP juga tentu cukup solid mendukung Mbak Puan. Nah, ini masih cukup menjadi debatable. Tapi di sisi yang lain, kita kalau misal melihat Anies kemudian Pak Prabowo dengan Caimin di atas kertas memang sudah bisa melampaui 20% presidential threshold. Tetapi ada kebuntuan komunikasi, ada proses negosiasi yang kemudian tidak selesai hingga saat ini. Misalnya cawapresnya dikunci harus siapa? Sebenarnya di level ini Caimin sudah legowo, Mbak, untuk menjadi cawapres. Anda dengar begitu ya? Clear itu. Tetapi kemudian Pak Prabowo sendiri masih mengunderestimate, menimbang ulang sepertinya bukan Caimin yang cocok untuk cawapres dan mendampingi Prabowo dan bisa mengantarkan Prabowo untuk posisi kemenangan di 2024. Itulah yang kemudian
negosiasi belum selesai. Oke, kalau Pak Anies? Kalaupun Pak Anies di level ini relatif terlihat solid, yaitu Demokrat, Nasdem, PKS. Tetapi di saat yang sama, ada proses negosiasi yang juga alot. Kita tentu berspekulasi, apakah ini bagian dari strategi dan juga spekulasi termasuk ego dari Nasdem misalnya, yang mungkin Nasdem sendiri mencoba untuk fokus pada upaya meningkatkan elektabilitas dia yang trennya sekarang sedang menurun. Kalau misal kemudian itu dilakukan, maka hati-hati Nasdem dan juga Mas Anies sendiri, karena operasi penggalangan koalisi di kubu sebelah yang kemarin sudah muncul informasi PKS ditawari posisi menteri, kemudian ditawari sejumlah logistik untuk bergabung dengan pihak tertentu. Informasi itu ya? Informasi itu cukup clear. Kemudian Demokrat konon juga ditawari hal yang sama. Jadi bisa jadi justru potensi tidak akan terbentuk. Kalau misal satu saja tercuri dari skema koalisi perubahan ini, maka tidak memenuhi ambang batas. Tidak akan memenuhi ambang batas. Presiden. Nah, oleh karena itu di level ini, kalau misal di level Anies ya, kalau misal memungkinkan, memang harus segera ada proses akselerasi. Maka penentuan capres cawapres, kemudian pematangan skenario portofolio pemerintahan ke depan seperti apa, termasuk narasi yang akan dibangun, itu harus diselesaikan secepatnya. Itu harus segera ya. Kalau misal tidak, hati-hati. Ini operasi politik yang menggagalkan ini cukup clear. Nah, Mas Toto, Anda juga punya informasi yang sama atau punya pendapat yang berbeda nih, Mas Toto? Ya, kalau saya melihat bicara dari sisi kepentingan taktis, siapapun punya kepentingan untuk bisa menggagalkan di antara ketiga calon ini. Kalau saya menjadi partai pengusung atau stakeholder dari pendukung Anies misalnya, saya menginginkan kalau bisa pertarungan akan lebih mudah kalau tidak ada Ganjar misalnya. Kalau saya menjadi pendukung Ganjar, saya juga misalnya berharap bahwa Anies tidak akan maju. Itu pasti semuanya akan mencoba memainkan pertarungan seperti itu sebagai sebuah prakondisi. Dan tidak bisa kita kemudian berasumsi hanya istana yang memiliki kekuatan untuk melakukan operasi politik ya, karena terbukti misalnya Nasdem sebagai bagian dari koalisi keluar dengan sangat cepat, dengan sisa waktu masih sangat lama. Belum lagi kalau kita menggunakan terminologi pendekatan lemdak, ketika kecenderungan malah istana ini akan lebih ditinggalkan, seperti apa yang terjadi pada tahun 2000 menuju 2014. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini akan dilakukan oleh masing-masing kubu. Kalau saya jadi pendukung Pak Prabowo, kalau bisa dua-duanya yang namanya Ganjar dan Anies yang sudah menyalip survei saya selama setahun terakhir, dua-duanya tidak maju. Apalagi dengan sebuah fakta bahwa hanya sayalah pemilik partai, yang satu tidak punya partai, yang satu hanya ngekos, kira-kira kan gitu. Itu yang menurut saya memang akan menjadi hal yang menarik, dan kita nggak bisa juga kemudian melihat bahwa siapapun yang terlebih dahulu mendeklarasikan nama calon, capres cawapres sekalipun, bahkan sudah memenuhi presidensial threshold sekalipun, itu tidak akan mengalami perubahan sampai detik ketika ditutupnya pengumuman oleh KPU. Kita pernah punya sejarah bahwa nama cawapres pun kemudian dibandingkan dengan isu yang beredar berubah di jam-jam terakhir ya. Jadi memang menurut saya dinamisasi ini tetap tidak akan bisa kita baca sampai detik terakhir pengumuman pendaftaran KPU, tetapi memang patternnya kalau saya sendiri melihat dalam 3 bulan ke depan atau bahkan 2 bulan ke depan, kita sudah bisa mulai membaca polanya akan seperti apa, 2 pasang atau 3 pasang, walaupun tetap akan ada gray area terutama di nama-nama cawapres yang biasanya akan menjadi bargaining position tersendiri. Oke, punya santri elektoral ya ketika dipasangkan. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.